Selamat datang di podcast Tidak Nyaman. Silahkan mendengarkan meski tidak nyaman. Kembali lagi di podcast Tidak Nyaman ya. Podcast yang dibuat sebagai wadah pelampiasan pemikiran tidak nyaman untuk kita curahkan semua ketidaknyamanan yang ada di kepala supaya kepala jadi ringan dan membuat kita lebih nyaman. Mungkin bagi yang mendengarkan kata-kata yang membentuk kalimat-kalimat tidak nyaman ya, mohon maaf ya, karena podcast ini untuk namanya juga pelampiasan pikiran tidak nyaman. Mungkin dampaknya akan menimbulkan bahasa-bahasa yang tidak nyaman bila didengarkan. Ya, tidak semua omongan di sini nggak usah dianggap sebagai kebenaran ya. Ya, ini bukan media untuk kalau mencari kebenaran, bukan di sini tempatnya. Karena yang ngomong ya memang namanya orang tolol yang sumpek dengan kehidupan sehari-hari. Jadi apapun lah isu-isu yang ada di kepala dicurahkan menjadi opini-opini yang mungkin agak yang memang nyeleneh lah ya. Nggak usah ngomong agak-agaan. Ya, di sini saya Sukmanan Tegar yang berbicara ya. Saya Sukmanan Tegar menyampaikan pemikiran saya yang tidak nyaman. Atau kalaupun tidak nyaman, pemikiran yang selalu terngiang-ngiang di kepala ya. Soal ini sudah bulan September, jadi soal Agustus kemarin ya, yang udah lama viral ini, yang sekarang sudah mulai dilupakan orang-orang karena semua sibuk dengan berbagai macam kasus ya. Tapi karena yang lalu itu aja belum tertuangkan, jadi saya pengen bahas itu. Yang viral, si Farel viral di Istana Negara. Ojo dibanding ke. Aduh. Itu memang viral-viral yang menarik ya. Sangat menarik karena sebenarnya ada banyak sekali sih penyanyi cilik gitu. Cuma kemarin ada yang bilang kalau ini pertama kalinya kalau di acara pengibaran bendera di istana ada acara nyanyi-nyanyi. Kalau tak ingat-ingat itu kayaknya nggak juga sih, tapi nggak tahu ya. Kayaknya memang ini beneran yang pertama karena biasanya setiap tahun yang menjadi sorotan utama itu adalah pramugari bukan, tapi paskibra, terutama yang pemegang baki ya kan. Yang biasanya itu kan mesti viral apa ya? Bukan viral siapa ya? Yang jadi sorotan utama itu kan mesti itu ya pramugari terus sih. Paskibraka. Nah, itu paskibra itu pasti menjadi pusat perhatian apalagi yang cewek ya kan. Pasti yang diwawancara itu bagaimana rasanya jadi pemegang baki bendera pusaka. Nah, itu pasti yang cewek karena mungkin ini ya salah satu banyak sekali isu ya. Mungkin karena adanya si Farel viral yang menyanyi terus menjadi sorotan, jadi mungkin karena yang tahun-tahun lalu itu orang-orang terlalu menyoroti kecantikan ya. Jadi seolah-olah kalau mau jadi pasukan pengibar bendera itu harus cantik ya kan. Dan seolah-olah itu kalau memang orang cantik itu punya privilege ya. Kalau itu sih memang setuju sih. Orang cantik selalu punya privilege lebih di masyarakat Indonesia. Dan mungkin ini yang sebenarnya agak menyebalkan sih. Karena kadang-kadang di media yang menurut saya menyebalkan tuh kenapa
selalu atribut cantik ya, eee, selalu ditambahkan sebagai salah satu clickbait. Contohnya misalnya, gadis cantik berusia 16 tahun ini, waduh, atau, bocah cantik kelahiran. Nah, cantik tuh selalu menjadi salah satu kata atribusi yang selalu dicantumkan di media. Jadi seolah-olah, eee, kita itu memperhatikan dia karena cantiknya, bukan karena hal yang lain, tapi karena dia sudah cantik, punya skill lagi. Jadi kayak kayak si cantiknya itu melekat dulu, punya cantiknya dulu, baru kita memperhatikan skill-nya, seolah-olah seperti itu. Jadi memang brengsek sih. Oh, kok brengsek ya? Kenapa harus saya ngatain brengsek sih? Eh, kenapa harus cantik? Contohnya kayak misalnya dulu, kasusnya Angelin ya kan, selalu embel-embel di setiap headline-nya tuh gadis cantik, bocah cantik ini. Nah itu kenapa harus dipakai? Seolah-olah kalau misalnya si korban ini jelek ya kan, kita itu nggak peduli, sepertinya gitu kayak jelek ya jelek aja gitu. Apakah karena cantik gitu jadi orang-orang jadi merasa penyesalannya double, jadi kayak misalnya kita harus memperhatikannya lebih karena dia cantik. Itu seksis nggak sih? Yang seperti itu seksis nggak sih? Nah itu. Kadang-kadang kita permisif sama seperti yang itu apa, cantik, ganteng itu permisif, tapi kalau sama sing jelek itu dikata-katain, nah, ya yang apa yang tengah-tengah aja itu selalu nggak pernah jadi, eee, perhatian. Jadi kayak yang tengah-tengah itu kayak semacam sekat transparan yang ada di antara, eee, si yang ganteng sama yang jelek, si cantik sama yang jelek. Jadi itu kayak itu, jadi kayak sekat transparan ada, cuma nggak kelihatan, tapi ada. Fisiknya itu ada, fisiknya pun ada, cuma nggak kelihatan, nggak dilihat. Gitu. Yang orang tengah-tengah itu ya memang ya seperti itulah. Dan kalau misalnya ada pertengkaran tuh yang bertengkar yang mana? Ya yang di tengah, yang jadi sasarannya yang di tengah. Jadi misalnya, eh apa namanya? Antara berarti harus pasti ada selalu ekstrem kanan sama ekstrem kiri. Yang uniknya lagi, kalau maskulin itu ganteng, tampan, ya toh. Eh, kalau si feminin itu cantik, manis, ya. Atau misalnya cakep. Nah, cakep itu bisa pakai dua-duanya. Tapi kalau namanya orang jelek ya jelek aja. Nggak ada kata variasinya itu nggak ada. Jelek ya jelek aja. Ya mungkin serapan dari bahasa daerah jelek jadi elek. Gitu aja. Nggak ada yang lain. Apa? Nggak ada kalau misalnya tamang jelek. Jadi, itu artinya dunia ini itu ada orang cantik, ada orang tampan ya. Sama kategori sendiri jelek. Nggak peduli itu laki-laki perempuan jelek ya jelek jadi satu. Namanya orang jelek ya. Dan kembali lagi ke yang keviralan kemarin yang Farel itu yang berhasil mengalihkan dari isu apa? Isu tahunan, bukan isu tahunan, perhatian tahunan yang selalu mengarah ke paskibraka terutama pemegang baki bendera. Itu yang Farel berhasil mengalihkan perhatian menjadi ke dirinya. Siapa sih penyanyi cilik yang menyanyi di depan istana itu menjadi sorotan. Bahkan para hadirin tamu undangan pun ya ikut berjoget menikmati lagunya. Tapi ada yang menggelitik, kalau menurut saya sih ada yang menggelitik, yaitu komen netizen yang bilang kalau apa yang harus dibanggakan dari penyanyi cilik yang menyanyikan lagu orang dewasa. Nah ini, itu yang menggelitik pemikiran saya. Karena kadang-kadang itu memang orang itu cuma melihat begitu saja tapi nggak melihat apa yang dibawakan. Kadang yang namanya hiburan ya ada anak kecil penyanyi cilik, memang penyanyi, pekerjaannya menyanyi. Apa yang dinyanyikan tujuannya bukan untuk me-endorse sesuatu tapi untuk menghibur. Nah, dari hiburan tersebut kan pasti ada makna-makna selipan ya kan. Itu kan sudah pasti
bukan untuk si bocahnya itu, tapi untuk yang mendengarkan ya kan. Si bocah memikirkan bagaimana caranya menghibur dan aksi panggung ya. Kalau penghibur kan bukannya seperti itu ya, setahu saya. Jadi gimana caranya untuk menghibur? Jadi nggak memikirkan yang lain, nggak memikirkan akan melakukan seperti yang dilakukan nggak. Lagi pula lagu Ojo Dibandingke ya kan. Itu kan memang lagu orang dewasa ya. Tapi bukan dewasa dalam artian cinta-cintaan yang cinta karena horny atau sange itu enggak. Yang aku ingin ku kecup bibirmu dan atau apa-apalah yang bernada-nada sensual itu enggak. Ya kayak kayak gimana ya? Nah, ini yang unik. Nah, ini. Kalau misalnya kita bedah ya kan, lagu Ojo Dibandingke itu lagu dewasa betul untuk relate kepada dewasa betul ya kan. Tapi dewasanya itu bukan karena cinta-cintaannya, tetapi karena di sana ada unsur stoikisme. Aduh, aduh. Abot ada stoikisme. Stoikisme itu apa sih? Aduh. Stoik. Ya, ini stoik itu yang lagi rame di internet di kalangan YouTube karena ada YouTuber yang membahas soal stoik. Nah, itu soal stoik bahas aja di YouTube-nya Bapak Ferry Irwandi, sudah cari aja di sana sendiri soal stoik. Intinya stoik itu kita itu lebih cenderung memasrahkan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kalau misalnya kita itu misalnya apa ya? Di dunia ini banyak hal yang kita bisa kontrol dan ada pula yang tidak bisa kita kontrol. Keberuntungan kita tidak pernah bisa mengontrol keberuntungan. Cuaca kita tidak pernah bisa mengontrol, tapi kita bisa mengusahakannya, ya kan? Kalau misalnya kita sudah yang kita bisa kita kontrol itu kan usahanya. Jadi kita ya usaha apa saja untuk mendatangkan hujan, untuk mengusir hujan. Kalau masa hujan atau tidaknya itu kita tidak bisa mengontrol seperti itu. Jadi kita pasrah, ya kan? Ini sangat berfungsi ya buat orang-orang yang sudah mencapai di usia-usia apa ya, usia apa ya? Di semua usia lah. Semuanya kita bisa kalau ketika menjalani hidup ada saat-saat dimana kita mentang-mentang ya bahasa Jawanya mentang-mentang itu apa? Eh strive apa ya kok strive? Kita berusaha ya kan, sekuat tenaga untuk apapun itu kita lakukan, tetapi hasilnya itu kita pasrahkan kepada si pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu kalau nilainya ke Islam ya. Tapi intinya kita yang bisa kita kontrol. Kalau misalnya sudah tidak bisa kita kontrol, kita pasrahkan. Jadi untuk supaya kita tidak terlalu stres-stres amat menteng-menteng mikir nih, aduh iki ku piye ya, supaya kita tidak overthinking. Kenapa kok bisa begitu? Coba kita bedah dulu lagunya ya. Ini kalau sedikit-sedikit gini kita dapat kena copyright nggak sih ya? Dengarkan suara ASMR dengan layar terkunci dan bersantai tanpa jeda. Waduh, YouTube iklan. Premium gratis. Iklan piye iki iklan nih? Masuk bisa. Iya. Itu pas apa ya? Faed refnya seperti itu ya. Jadi memang sangat-sangat gimana dibedane.
Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Oh, wong lek basa Jawa ki wong wis wong koyo ngene kok dibanding-banding. Maksudnya tuh sudah orang sudah seperti ini ya, wujudnya seperti ini, masih diperbandingkan saja ya. Intinya itu kan kayak semacam kita itu eh dalam kehidupan pasti bandingkan sama kehidupan orang lain ya, diri kita sama orang lain. Ya, ya karena sudah pasti kalah. Kalau kita kita itu diperbandingkan itu sudah pasti sama perbandingan yang di atas kita. Orang lain membanding-bandingkan tuh selalu membandingkan dengan yang di atas ya. Makanya ya sudah pasti kalah, ya kan? Jadi eh kita putar lagi ya. Ini sambil kita translate ke. Nah, nah, saing-saing gitu. Jadi kayak wis dibandingkan, disaingkan pula. Jadi kayak misalnya dari ranking ya kan. Pasti dibandingkan sama ranking atasnya. Dipersaingkan itu dia kerjanya kayak gitu, yang dia belajarnya seperti itu ya kan. Diperbandingkan dari segi cara belajar dan kawan-kawan. Ya pasti ya sudah pasti kalah, memang kalah kalau kita dibandingkan itu sudah pasti kalah. Kalau ada orang komentar membandingkan, mempersaingkan, ya sudah pasti kalah. Ya karena apa? Karena membandingkan selalu dengan yang di atasnya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan yang di bawahnya, itu lebih ke arah bersyukur ya kan. Dan pasti sama yang bawah itu juga pasti kita akan jadi kalah. Kalah apa? Kalah bertahannya ya kan. Kalah nerimonya ya kan, namanya dibandingkan ya pasti kalah ya kan. Banding-banding ke, saing-saing ke, atas saing ya kan. Nah, pasti kalah. Ya aku ya ora mampu mung sak kuatku. Nah, gini. Jadi dari ini aja dulu, di kalimat ini aja. O. Oya. Nah, dari kata dasarnya oya bahasa Jawa yang artinya mengejar. O ya tak o berarti o itu o seperti pada kata magicom ya kan. O tapi dibaca o ya kan. Karena kita tidak punya ejaan fonetik ya kan. Cara pengucapannya jadi semua o itu semua ditulis o, padahal ada yang o ada yang o. Magic. Ya, jadi yang betul tuh magicom apa magicum ya kan. Kom apa kom yang betul itu? Yang mana angkanya? Kalau magicom yang betul kom, jadi tak o ya o-nya itu sama dengan o pada magicom. O ya o, jadi bukan o ya o. O itu lagunya Iwan Fals. Ya bongkar itu Iwan Fals. Ya o. Itu namanya soraan itu namanya. Ini tak o ya o, aku ya orang mampu ya. Tak aku kejar pun aku ya tidak akan pernah mampu. Karena apa? Karena nggak akan, kenapa kok tidak akan pernah mampu ya kan? Karena yang kita kejar itu ekspektasinya, bukan hasil capaiannya ya kan. Kalau misalnya eh, orang pasti punya orang yang membandingkan itu sudah pasti punya ekspektasi yang tinggi. Ketika yang diperbandingkan ini, objek yang diperbandingkan ini sudah mencapai ke yang satu titik, pasti akan dibandingkan lagi dengan yang lain yang lebih tinggi, akan naik lagi ya, tidak akan pernah mampu. Kalau kita mengejar ekspektasi orang lain, kita tidak akan pernah mampu. Endingnya apa? Stres, pusing ya kan. Ya aku ya ora mampu ya kan. Mung sak kuatku. Nah, itu yang bagian stoiknya tuh ya, mung sak kuatku. Jadi kayak misalnya sudah mengerti ya kan. Dibandingkan sudah mengerti, mengejar pun sudah tidak mampu.
ya mung sak kuatku ya sudah, aku sekuat tenagaku ya segini ini levelku, setelah itu dipasrahkan ya kan. Ketika kita sudah berpasrah, ya mung sak kuatku ya sekuat tenagaku. Mencintaimu. Nah, mung sak kuatku mencintaimu. Jadi eh di konteksnya lagu ini adalah yang diperbandingkan itu adalah cinta. Jadi objeknya itu cinta. Jadi kalau misalnya tadi analoginya dengan belajar, ini dengan cinta. Apabila si cinta itu dianalogikan dengan nilai yang bagus ya kan. Jadi mung sak kuatku nyinaonimu. Misalnya matematika ya sekuatnya, mempelajarinya sekuatnya ya kan. Sudah sekuatnya ya memang sekuat tenaga sekeras-kerasnya, tapi setelah itu ya harus ada titik pasrahnya. Kita sudah belajar keras, ujian ya kan, terus sekuatnya. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Nah, jadi misalnya cinta tadi dianalogikan dengan nilai yang bagus, misalnya nilai matematika yang bagus ya kan. Yo sudah sekuatnya itu belajar ya kan. Belajar supaya dapat nilai bagus ya kan. Ketika ujian ya kita mengerjakan sebisa yang kita bisa, yang kita mengerti, semengertinya kita ya kan. Ya kita tinggal setelah itu berharap. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Jadi kita yang sudah ya wes kita pasrahkan ya kan. Ya sambil berharap yang sudah dipelajari tadi itu masuk ya kan. Ya itu udah pasrah. Jadi masalah penilaian itu nanti wes pasrah. Itu matematika ilmu pasti masih bisa kita pasrahkan. Misalnya kalau misalnya pilihan ganda ya kan, pilihan ganda ya mungkin ada soal-soal yang pilihan gandanya kita random aja dipasrahkan ya, kita sudah belajar tapi ternyata ada soal yang tidak kita mengerti, ya sudah dipasrahkan saja sambil berharap engkau mengerti ya seperti itu. Karena misalnya kita lanjutnya kan ke bait kedua, ini dapat kena copyright nggak ya episode ini? Yes, bismillah. Ya anggap aja ini seperti video reaction ya, ini kayak podcast reaction membedah lagu secocok logi mungkin ya. Jelas betul yang dibanding. Ya jelas banding nih ya pasti beda. Ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon Nah, gawe-gawe. Jujur saonone. jadi salah satu poin strike lagi yang di sini itu adalah kalau kita sudah nggak bisa apa ya, wis digawe-gawe ki apa ya ngawu-ngawu kayak dibuat-buat, terus nggak bisa kita karakter kita seperti ini harus kita terima, apa yang ada pada diri kita harus diterima saja, apa adanya harus diterima, harus jujur aja lah ya kayak skill kita, kemampuan kita. Kalau kita sudah selesai mengerjakan semua tapi hasilnya jelek ya kita pasrahkan aja dulu supaya kita nggak menteng-menteng, nggak stres. Sapa wonge sing ra lara. Nah, kalau misalnya kita menemui kegagalan ya sudah pasti kita akan sakit hati ya, kecewa. Kabeh ora ono artine. Emang sedih sih, Ra emang sedih. ajine. Wong kok Makanya kayak kan kita misalnya sudah berusaha ya kan tapi ternyata hasilnya tidak sesuai ya kan, ya memang sedih, kecewa itu sedih, mengecewakan, sakit hati.
Ya memang diterima, ya mau gimana lagi, kayak seolah-olah itu kayak kita sedang kecewa itu kayak apapun yang kita lakukan ya kan, kita usahakan itu seperti nggak orang najin itu nggak ada harganya. Jadi kayak ya sudah sia-sia, sirna ya kan, kayak hilang kayak misalnya ini kayak misalnya saya podcast du sudah setahun ya, setahun apa 2 tahun ya. Jalan ini tahun kedua podcast ya kan, bikin podcast. Tapi tiba-tiba podcastnya itu hilang ya, dihapus. Ya kan. Seolah-olah itu kerja keras selama setahun penuh itu kayak nggak ada artinya ya kan. Semudah itu episode-episode yang dibuat malam di tengah malam, di sela-sela waktu ya kan, di hari-hari sepulang kerja itu kayak kita berpikir dan ngebacot itu kayak nggak ada artinya ya. Mungkin nggak ada hasilnya sih dari cuma itu kan kayak rangkuman perjalanan kayak di diary ya kan? Yang kemudian tiba-tiba hilang yang nggak ada nilainya gitu. Ya memang kecewa ya sakit hati ya kan. Ya memang mau terus abis itu kalau sudah hapus mau gimana lagi kan. Ya yang bisa kita lakukan ya cuma diterima aja. Ya mau gimana lagi. Nah, udah kayak gini ya mau dibanding-bandingkan mau seperti gimana lagi ya. Ya pasti kalah lah. Ya ora mampu, ora enak saraku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Jadi ya memang kita di lagu ini memang banyak kalau kita kaitkan dengan stoik ya banyak sih kita kayak kepasrahan hati ya, menerima kecewaan kita embrace ya kan kekurangan kita, bahkan ketika kita diperbandingkan dengan yang lainnya yang sudah pasti lebih bagus ya kan kita terima kalau kita sudah pasti kalah ya kan. Sakit hati ya pasti sakit hati. Ini sudah pasti diulang-ulang. Tapi kita nikmati aja lagu-lagu ini ya. Oke. Ya ini semacam bejalak ya. Ini kena copyright gak ya? Kayak seperti ini, dipotong aja lah. Ya memang kita kecilkan aja volumenya. Oke, jadi intinya itu sebenarnya lagu Ojo Dibandingke itu memang lagu stoik ya. Memang lagu dewasa tapi bukan dewasa melulu karena cinta-cinta karena kita sange, perselingkuhan, eee, apapun persangean atau apapun ya memang lagu cinta dan tapi lebih cenderung lagu dewasa, yang mengajarkan kita stoik ya, menerima ya kan. Apapun itu, keadaannya, kekecewaan kita untuk bisa mengembrace ya kan, dan selalu ada dengan ciri khas lagu-lagu dangdut ya kan, liriknya sedih, melas, tetapi kita selalu bisa menjadikannya jogetan dan hiburan ya kan. Dan bersama dengan lagu ini, ya inilah, podcast Tidak Nyaman episode, bedah lagu ya kan, bedah lagu. Ya, dan apapun itu, saya Sukmanan Tegar pamit dan sampai jumpa pada episode Tidak Nyaman berikutnya. Oke, kita lanjutkan dan inilah ending ending dan apa ya, kita tutup dengan sedikit lagu dari Pharrell Prayoga.
Anda sudah mendengarkan podcast Tidak Nyaman. Saya Sukmanan Tegar. Sampai jumpa pada episode Tidak Nyaman berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.